Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wilip Online, kembali lagi bersama saya Mang Pram dalam program podcast. Dan pada malam kali ini kita kedatangan dua sahabat mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Cilegon. Gimana nih? Ada Kang Herianto sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon dan Kang Benyamin sebagai Sekjen Ikatan Mahasiswa Cilegon. Gimana nih kabarnya nih, Kang? Alhamdulillah. Sebelumnya ya alhamdulillah kabar saya ya baik-baik aja. Baik-baik aja. Ini kita podcast kedua kali ya? Ya, kita ini ke podcast kedua kali. Sebelumnya pernah juga kita bareng di sini. Bareng juga di sini. Nah, kalau aktivitas saya sekarang selain kuliah, saya juga punya kesibukan ya sama seperti belajar di ruang kelas, akan tetapi nuansa dan tempatnya aja yang beda. Belajarnya di jalan gitu, di jalanan. Nah, belajar di jalan. Nanti deh kita bahas deh. Kita pengen tahu juga nih kesibukannya Kang Benyamin. Nama asli atau bukan sih? Soalnya mirip siapa gitu. Bukan, kalau Benyamin nama dari IMC. IMC. Ya, kalau nama dari Lauhul Mahfud itu Ilham Firdaus. Oh, keren juga namanya. Benyamin juga keren. Legenda komedi kita, legenda film juga. Iya. Pasti tahu ya, Benyamin Benyamin Sueb. Iya, Benyamin Sueb. Kebetulan nama bapak saya itu. Oh iya. Mantap, Sueb. Suka naik gunung juga nih kayaknya? Suka sih. Suka, soalnya bisa dilihat dari penampilannya, keren kan? unik. Iya. Nggak nanya aktivitas. Ya aktivitasnya tak kirain naik gunung atau kemana gitu. Aktivitas keseharian sih biasa kayak orang-orang yang lain. Sholat, zakat, gitu, puasa gitu. Iya. Lucu juga ternyata. Terus? Sama kayak orang-orang nyari jodoh nggak? Nyari jodoh sih enggak sih, karena nggak kehilangan jodoh. Oh gitu. Udah percaya bahwa ketika takdirnya datang, jodoh itu akan datang juga? Iya. Oh gitu. Mantap. Oke. Kalau saya baca berita beberapa terakhir ini nih, teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Cilegon tuh aktif banget. Mungkin ada kaitannya dengan tadi Kang Yanto ngomong lagi belajar di jalan. Ya emang lagi sering turun di jalan. Apa nih? Cilegon Gawat kalau nggak salah. Sampai namanya aja Cilegon Gawat nih. Iya, terakhir hashtag Cilegon Gawat itu sama-sama diviralkan oleh teman-teman semuanya, baik pengurus ataupun kader-kader. Sebenarnya maksud dan tujuannya adalah pertama untuk menggambarkan bahwa situasi dan kondisi kota Cilegon pada saat ini, bahkan dari dulu sampai sekarang masih tetap gawat seperti itu. Gawat, segawat itu? Gawat. Bukan karena isu apa sih air laut naik 7 meter? 7 meter apa 8 meter? 8 meter. Bukan ya? Ya itu gawat, cuman lebih gawat lagi ini. Wah, ada yang lebih gawat ternyata. Cilegon Gawat dia malah ketawa-ketawa. Jadi gawatnya itu apa nih? Gawatnya pertama tentu yang kita titik fokuskan adalah pertama soal isu korupsi. Karena korupsi di kota Cilegon, ya mungkin sahabat Wilip Online juga kan tahu sejarah bagaimana kota Cilegon mulai dari wali kota pertama hingga terakhir kemarin. Dan sekarang juga kan isunya sedang hangat ya, itu THR 20 juta. THR 20 juta, ya Allah. Kenapa nggak dikasihin ke saya aja sih? Kalau dapat THR 20 juta buat apaan? Coba. Kalau saya mah buat bisa ke Renjani, karena saya juga hobi naik gunung. Pengen banget tuh ke Renjani, belum. Sama yang paling pendek deh, Perumus, yang lagi slow biar ngerasain dingin-dingin. Gimana gitu? Kalau dapat 20 juta? Iya. Entak bagiin aja lah.
Kemana? Dijakatin? Iya, jakatin lah. Nggak apa-apa? Disodakohin nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Iya. Tapi itu halal nggak sih? Kan nggak tahu kita halal atau haram ya. Kalau haram ya udah nggak usah dikubur pendem lah udahlah itu mah. Tapi kan sayang juga mubazir dong. Ya kalau mau bajir berarti dibeliin rokok biar kebakar kan gitu. Oh gitu. Yang ngebakar Kita sendiri. sama aja nikmatin. Nah ini nih teman-teman dari IMC yang 20 juta sampai sejauh ini, emang ini kasusnya udah selesai atau emang udah ya kan di persidangan juga dengan mantan Kadishub sudah divonis berapa? Divonis atau dia apa sih? Kalau Kadishubnya udah. Iya 2 tahun ya? 2 tahun. Tapi kan mantan Kadishubnya ini sempat nyebut nama nih. Ya, untuk persoalan 20 juta ini sejauh ini Ikatan Mahasiswa Cilegon melihat ya pertama tentu kita juga tidak bisa menelan mentah-mentah. Ya. Akan tetapi karena memang ini juga merupakan kesaksian persidangan, pada saat persidangan Huda pada saat itu membeberkan bahwa nama-namanya dan salah satunya adalah Wali Kota Cilegon bahwa menerima 20 juta. Tentu ya harusnya memang ini juga kan harus segera ditindaklanjuti oleh Kejari Kota Cilegon supaya bagaimana ya tidak hanya kemudian Huda yang ditetapkan, yang lainnya pun harus ditetapkan, termasuk penyuap juga harus ditetapkan. Berarti nama-nama yang disebutkan sama terdakwa ini Harus juga harus diperiksa. diperiksa. Iya, minimal diperiksa, terlepas benar atau tidak. Ketika sudah diperiksa ya minimal publik tidak bertanya-tanya, gitu. Tidak menjadi asumsi liar di masyarakat begitu. Nah kan kalau berdasarkan dari kubu orang-orang Pak Wali Kota mengatakan bahwa kasus ini tuh jauh sebelum pemilihan. Tapi kenapa pada saat persidangan 3 minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu ya, persidangan kemarin terdakwanya ini menyebut ada 20 juta mengalir ke wali kota. Nah ini kan apakah jadi tuntutan teman-teman dari IMC yang itu Cilegon gawat gitu? Itu masuk nggak sih? Ya sebenarnya salah satunya ya karena kita juga membawa isu tidak hanya itu. Ini jadi satu poin aja, ada banyak poin yang lainnya yang kemudian kita suarakan supaya Kejari juga mendengar, supaya Kejari juga segera merespon dan menindaklanjuti persoalan kasus-kasus yang terbengkalai seperti itu. Ya, berarti harus ada tindak lanjut tetap. Kita cuma minta harus ada tindak lanjut seperti itu. Tindak lanjut, minimal pemeriksaan. Pemeriksaan Terkait benar atau salah, penegak hukum lah yang tahu sih sebenarnya. Iya. Ya kita kan sebagai masyarakat nih, biar apa ya, stigma Cilegon gawat ternyata daruratnya ke korupsi kan nggak asik juga ya. Nggak asik gitu tuh, karena selama Cilegon berdiri jangan sampai hat-trick lah gitu. Iya, jangan sampai hat-trick lah ya. Sampai jangan hat-trick kan. Ini kan kota bukan sepak bola gitu. Iya. Aduh. Jangan sampai hat-trick kira-kira. Sampai hat-trick. Nah, kalau soal di jalan kayaknya Kang Bunyamin ini yang lebih siap nih, apa kalau suruh orasi. Iya sebenarnya kalau di jalan memang ya selain kita bareng-bareng, kalaupun semisalkan kondisinya misal lagi PPKM kayak gitu, ya kita kan minimal ada keterwakilan aja 2 orang atau 3 orang, dan kita juga pernah 2 orang waktu itu saya dengan sekjen saya. Nah, silakan. Oh iya bener, fotonya sempat viral pada saat ulang tahun Kota Cilegon. Apa? 100 hari kerja. 100 hari. Di Sanuji kala itu. Kala itu. Sekarang kemana? Kursi rodanya? Kursi rodanya alhamdulillah dibalikin sih. Ke yang punya. Dapat pinjam. Iya. Beliau yang minjem soalnya. Kenapa nggak minta aja, kan banyak. Kalau minta nantinya sirkin sape. Oh gitu. Iya. Kudu sape-sape. Terus masih bagi-bagi nggak tuh? Kalau ke situ kurang tahu tuh kalau bagi-baginya mah. Oh. Jadi nih dikatakan lucu tapi lebih satir sih ya. Satir Kang Bunyamin sama Kang Yanto di 100 hari kepemimpinan Wali Kota Cilegon
kita flashback, sempet tuh protes bawa-bawa kursi roda sama cat. Dah, kalau kita kan memandangnya bukan hanya ini apa sih mahasiswa kayak gini banget, tapi sebenarnya itu juga ada pesannya ya. Apa sih yang sebenarnya? Ini tuh penasaran banget. Ternyata langsung ada pelakunya nih yang bisa saya tanyain gitu. Iya, jadi program kerja Heli itu kan bukan hanya 1 atau 2, tapi yang dikerjakan, yang terlihat oleh masyarakat itu ya hanya beberapa gitu, kayak macamnya bagi-bagi kursi roda, terus juga ngecat warna sekolah, kantor-kantor dinas dan lain sebagainya. Kan itu kurang bermanfaat bagi saya. Yang lebih bermanfaat itu bagaimana wali kota ini ya terjun langsung masyarakat butuhnya apa dan lain sebagainya. Memang iya, jika memang si kursi roda ini memang itu dibutuhkan, yang seharusnya dibutuhkan itu bukan kursi rodanya, bukan bentuk nyata daripada kursi rodanya, akan tetapi lebih daripada itu undang-undang ataupun apa sih namanya? Iya, perlindungan kaum disabilitas, undang-undang itu yang harus kita bahas kan begitu. Harusnya untuk bagaimana kaum disabilitas hari ini itu kan merasa kurang diperhatikan kan begitu. Ya kemarin kita mungkin sahabat Wilip Online. Perda disabilitas belum ada. Itu sama kemarin kita podcast sama Arfan. Dia ketua KNPI Kecamatan Purwakarta Cilegon, dan dia disabilitas. Sama keluhannya, butuh perhatian. Jangan simbolis berarti cuman bagi-bagi doang ya. Iya. Tapi kan yang menerima juga bukan, mohon maaf ya, orang dengan disabilitas, tapi orang yang sakit, stroke atau apa juga dapat. Tapi ya poinnya itulah gitu. Harus ada pembinaan nih, ya namanya kursi, bukan hanya kursi rodanya, tapi kalau udah ada perlindungan disabilitas kayak dia bisa kerja, dia punya keterampilan di bina atau apa kayak gitu. Salah satu contohnya kan yang katanya di jalan itu kan ada garis kuning. Nah, itu kan khusus untuk orang-orang disabilitas. Tapi itu masa ya jalan kuning tengahnya jalan kuning, di tengah-tengah jalan itu ada tiang gitu, ada pohon, kan ngaco. Nah itu di depan Bank BRI. Ada Bank BRI ke sana sebelum masuk ke Semia 17. Iya. Nah, dan tahu nggak tiangnya itu ada gambar apa? Reklamenya siapa? Wali kota sama Pak Wakil. Coba deh masyarakat Cilegon kalau lewat nih. Iya kan kacau itu. Kok kacau ya? Iya, gawat. Masih mending coba kalau lewatnya itu depan kantor wali kota, nyebur lo ke sungai. Kesalahan. Iya. Kenapa kita lebih banyak membahas kursi roda ya? Tapi emang itu kan pernah lah bagian dari sejarah yang ya asik aja sih kalau buat diceritain ya. Balik lagi deh ke Cilegon gawat. Segawat apa sih? Apakah benar-benar gawat nih itu karena korupsi di Cilegon itu udah segawat itu gitu? Kalau bicara soal segawat apa kota Cilegon, tadi pertama sudah sempat saya singgung kan, dari pertama hingga terakhir kemarin kan, itu kan kasus korupsi nggak ada henti-hentinya, seperti itu. Kemudian dan sekarang pun yang menimpa kota Cilegon ya masih, cuman bedanya kalau sekarang karena posisinya mungkin yang baru tercium pada saat ini adalah ya mantan Kadishub, ya mungkin ya Allahumma ba'id begitu ya. Semoga ya tidak terulang kembali lah seperti itu. Iya, kita sih harapannya baik ya. Semoga yang 20 juta itu hanya sekedar THR aja. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya. Nggak ada yang lain dan bener atau enggaknya kita nggak tahu kan. Iya, tahu. Makanya harus dibuktikan dengan pemeriksaan. Dan kenapa sih pengen banget diperiksa? Ya karena kan sudah jadi kesaksian dalam persidangan. Kalau semisalkan udah nggak ngomong, ya udah gitu, buat apa? Ini kan yang tersangkanya ngomong, kecuali yang tersangkanya nggak ngomong. Ini kan ngomong. Tapi kan Pak Wali juga udah pernah
klarifikasi tuh di media. Katanya enggak. Itu kan klarifikasi satu pihak. Artinya dalam hal ini seharusnya kan memang Kejari yang memanggil, kemudian setelah dipanggil dan sudah menjadi argumentasi yang final seperti itu, bahwa tidak terbukti, kemudian ya tidak menerima seperti itu. Ya sah-sah saja saya rasa kalau sudah seperti itu. Kalau sekarang ya meskipun klarifikasi ya sebatas klarifikasi, kebenarannya masih bisa kita pertanyakan. Iya. Gitu. Nah, kenapa kemudian saya bilang gawat juga? Selain daripada Kadishub tadi, saya ulangi kembali di sini, penyuapnya belum ditetapkan. Berarti terpidana ini dia sebagai pelaku aja. Pelaku aja. Tersangka ini yang menerima suap ataupun gratifikasi. Tapi yang menyuapnya belum diperiksa. Soalnya itu kan kayak ini air minum nih. Iya. Kasihin ke terdakwa, habis itu kan pergi kemana-mana nih air minum. Nah, yang nerimanya ini kemana gitu? Mungkin itu ya maksudnya. Iya, seperti itu. Wah, gile. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab ini jadinya? Ya, yang harus bertanggung jawab saya rasa dalam hal ini yang mempunyai legitimasi ya Kejari Kota Cilegon. Wah, kemarin saya di Instagram juga sempat ngelihat Kang Bunyamin teriak-teriak di depan pintu. Oh, itu pintu ini Kejari ya? Iya, pintu Kejari. Yang kapan? Ya, saya cuman baca di Instagram apa story-nya kawan gitu. Story WA ada aksi IMC. Ini mukanya soalnya hafal banget tuh, teriak-teriak. Orasi, apa sih istilahnya? Kalau di orasi di depan pagar, dan ternyata itu pagar kantor Kejari. Kalau kemarin. Iya, kemarin. Soalnya ngerok-ngerok pintu itu ataupun gerbang itu bukan Kejari doang sih, Pemkot sering kita serang tuh, terus DPR gitu kan. Kalau yang baru-baru kemarin itu Kejari. Ngeri diserang. Kantor Kejari diserang mahasiswa. Digeruduk sih kemarin mah lebih tepatnya. Bukan digeruduk ya, minta kita tabayun sih sebenarnya kan momennya ya. Iya, tabayun. Tapi di aksi itu ada tindak lanjut nggak sih atau direspon dari pihak Kejari gitu? Ada, ibu Kejarinya itu keluar, tapi meminta agar bagaimana 1 atau 2 orang perwakilan yang bisa masuk ke dalam. Kan kita kan sudah melakukan tabayun sebelumnya. Sebelum aksi itu kita sudah melakukan tabayun ke Kejari. Ya audiensi. Audiensi itu ya hasilnya tidak ada. Hanya ngeyayai ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya. Hasil daripada audiensi itu ya bener-bener belum final. Maka dari itu kita melakukan aksi demonstrasi. Itu adalah jalan terakhir dari mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Cilegon. Di aksi itu tuntutannya bukan hanya THR doang dong, ada tuntutan lain. Ya tadi itu mengenai kapal Tugboat yang nggak ada sampai hari ini di PT PCM. Itu kasusnya ya, saya jadi ingat. Dari PT PCM. Iya, dari PT PCM itu belum terlihat si kapal ini yang katanya anggaran 74 miliar kurang lebih, dan itu baru di DP-kan kurang lebih 24 miliar. Nah, hari ini belum ada gitu wujud daripada si Tugboat ini yang katanya hari ini ataupun di media-media beredar itu ada yang bersandar di pelabuhan swasta, ada yang bersandar di Singapura. Nah, ini kan masih ada ketimpang siuran. Padahal itu biaya juga dari APBD. Iya. Uang rakyat dong. Yoi. Makanya kemarin kita bawa kapal. Oh iya tah? Iya, bawa kapal kecil itu tuh. Oh iya. Kapal dari kertas itu. Kapal kertas biar. Biar sekalian nih Ibu Eli ataupun Bu Kejari gitu kan. Bu Kejari nih, ini kapalnya gitu loh. Kalau nggak bisa ngeliat kalau nggak ketemu-temu ini kapalnya nih wujudnya gitu. Waduh. Ini teman-teman IMC pandai berfilsafat ini.
bawa kursi roda, bawa kapal dari kertas. besok bawa parcel. Parcel kan nggak boleh ya, kan bentar lagi lebaran, 100 hari lagi kan Ramadan ya. Lagi aja ini. Gawat. Parcelnya 20 juta ya. Kan sebenarnya pejabat nggak boleh nanti kalau nerima parcel juga. Tapi kalau parcel buat hadiah nggak apa-apa. Saya juga kemarin dapat banyak. Waduh. Banyak buket. Oh. Ih, siap. Yang baru wisuda. Selamat nih abang nih. Siap, Mang Pram, selamat wisuda. Selamat menambah pengangguran di kota Cilegon. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak dong. Ya juga sih. Kalau saya pengangguran nih, lulus kemarin udah wisuda dan kebetulan dihadirin sama Pak Wali. Kalau mau jadi pengangguran harusnya langsung minta KCS ya. Harusnya. Iya. Tapi ya udahlah. Semoga kita tetap berkarya bareng-bareng. Kalau emang, karena saya bukan tipe orang yang mau kerja di pabrik, ya punya jalannya sendiri. Insya Allah lah. Amin. Insya Allah jadi pengangguran. Nah, setelah aksi itu ada ini lagi nggak sih? Bakal ada tindak lanjutnya? Kan belum puas dong kemarin. Iya, mungkin ke depan jika memang si pelaku ini ataupun si penerima suap ini tidak diperiksa ataupun dalam jangka waktu yang memang itu kita sudah tentukan, itu kita akan melakukan aksi demonstrasi kembali. Dengan massa yang lebih banyak daripada kemarin. Ikatan Mahasiswa Cilegon berarti semua mahasiswa yang ada di Cilegon atau mahasiswa asal Cilegon yang bisa ikut gabung. Ngeri amat ini. Bisa ikut. Ya, situ bang, memang. Udah sih, bentar lagi 2022 masih ngurusin ini aja. Harusnya lanjut. Ya suaranya mahasiswa itu kan idealis ya, bisa melihat bukan berarti apa yang dituntut juga bagian dari kebencian, tapi ingin menerapkan keadilan di Cilegon itu seperti apa. Kalau Cilegon gawat, hashtagnya Cilegon gawat berarti kan pengen Cilegon baik-baik aja kan? Iya. Makanya kemarin ketika kita melakukan aksi demonstrasi di gedung Kejari Cilegon itu kan grand yang kita bawa, kalau hashtag kan tadi Cilegon gawat, tapi kalau grand issue yang kita bawa adalah Fiat Justitia Ruat Caelo. Apa tuh? Artinya adalah hendaklah keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Waduh. Dalam juga, ngeri saya ngobrol sama ini Kang Yanto sama Kang Bunyamin. Jangan kritis-kritis lah, ngeri. Saya pernah ngalamin soalnya, gak dianggap. Nah, setelah ini aksi terus tetap berjalan sampai mengawal ini bener atau enggak? Iya. Ini kita akan kawal sampai tuntas. Sampai tuntas. Ya. Kalau seandainya Kang Yanto masa jabatan di IMC selesai nih, ya, berarti nanti penggantinya juga harus tetap satu jalan. Ya tentu kita juga kan punya visi yang sama karena organisasinya sama. Oh iya, visi misinya udah terbentuk. Sudah terbentuk. Mantap. Ini dong mahasiswa. Nah, meskipun ke depan nanti saya tergantikan dengan batas periode yang sudah ditentukan, ya, tapi kan posisinya otomatis begitu saya lengser ataupun digantikan, otomatis saya menjadi majelis pembimbing. Oh iya, tetap ngebantu siapa yang akan menjadi ketua berikutnya. Iya. Tapi kalau untuk urusan di jalan, demo-demo, kamu nyamin mah udah ahlinya udah. Siap terus ya? Enggak lah, gantian. Ganti. Gimana setiap waktu aksi di depan Dewan? Iya. Kan cuma lewat doang. Masih IMC lagi aksi. Yang kedengeran suaranya kamu nyamin terus. Kenapa? Karena ya tadi itu, meskipun keadilan harus ditegakkan, walaupun
langit runtuh. Makin runtuh. Ya kita juga harus lantang untuk menyuarakan keadilan itu. Sampai kemarin ikutan runtuh tuh sedikit nyari runtuhan itu kan jatuh tuh hujan kan. Hujan. Oh iya hujan-hujanan bener. Gara-gara brandnya ini. Gitu. Tapi bukan jadi alasan. Tetap hujan-hujanan. Masih hujannya masih air. Kang Yanto kan orang Ciwandan mau hujannya debu. Kalau baru air mah nggak masalah ya. Hujannya 5B3. Nggak bercanda. Tapi emang iya kan. Ya debu. Terus apa serbuk besi. Terakhir kemarin apa kutu gandum. Kutu gandum. Iya. Jadi ya kalau hanya sekedar hujan mah hajar aja deh gitu. Selanjutnya apa ini? Kan banyak tuh, ada data nggak sih yang diketahui selain di apa sih perusahaan PT PCM, terus di Dishub, kasus-kasus yang lain kan banyak sebenarnya di PU itu kalau nggak salah ini apa JLS udah selesai belum itu? JLS, kan banyak juga. JLS juga kayaknya masih belum selesai ya Jeng ya. Pokoknya mah banyak lah persoalan-persoalan yang ada di kota Cilegon sebetulnya. Tapi yang kita soroti ya tadi itu fokus untuk bagaimana kedua isu ini, karena kedua isu ini menyangkut daripada beberapa tokoh yang ada di Cilegon. Untuk bagaimana tokoh-tokoh yang ada di Cilegon ini supaya tidak melakukan kembali korupsi begitu. Korupsi. Karena kan ya kalau dirunut kita 22 tahun sebenarnya banyak sih beberapa persoalan. Saya pernah nulis soalnya di Kompasiana itu tak jejerin banyak banget. Dan nggak tahu itu kasusnya sampai kependem. Kependem belum di cross check lagi. Dipendem atau sengaja dipendem. Mungkin yang ketiga sih lebih tepat. Makanya nih MC sampai bikin hashtag Cilegon gawat, agak ngeri. Makanya biar nggak kependem. Gali lagi. Bukan digali sih, diingatkan ya, tugas kita kan saling mengingatkan. Tapi kalau mengingatkan dengan selalu demo ini selalu efektif nggak sih untuk mahasiswa? Ya makanya kita juga Ikatan Mahasiswa Cilegon selain aksi demonstrasi tadi juga sempat disinggung kan, artinya aksi demonstrasi itu jalan terakhir sebenarnya. Banyak cara-cara lain untuk bisa menyampaikan aspirasi, salah satunya ya dengan tulisan, kemudian bisa juga dengan jalan beraudiensi. Ya seperti itulah. Cuman akan tetapi jika langkah-langkah yang sudah ditempuh, misal audiensi dan lain sebagainya sudah mentok, tidak ada jawaban yang konkret, tidak ada jawaban yang jelas, ya mau tidak mau harus mau, dan saya harus turun dan harus bersuara. Biasanya suara mahasiswa itu bisa mewakili. Semoga mewakili. Mantap. Kang Bunyamin kalau urusan demo mah udah serahin, hati-hati loh. Keseringan demo. Ada apa tuh? Ya hati-hati aja. Ngeri saya. Ngeri kan apa ngeri om ini? Ngeri. Tapi emang ya mahasiswa kan balik lagi, kalau mengkritik bukan berarti benci. Itu kan bagian dari proses bukti kasih sayang. Bukti kasih sayang sebagai bentuk ingin Cilegon ini baik-baik saja. Bener nggak? Iya. Seberapa sayang emang di Cilegon? Lahir di Cilegon kan? Lahir alhamdulillah di Cilegon. Lahir di Cilegon, besar di Cilegon, diasuh di Cilegon dan berpendidikan di Cilegon. Kalau pendidikan selanjutnya setelah SMA di Serang gitu. Tapi berproses di Cilegon, seluruhnya di Cilegon. Nah, makanya sayang banget. Sayangnya Benyamin ke Cilegon itu tidak ada batas. Tidak ada batas. Termasuk nanti setelah selesai kuliah pengangguran Cilegon tetap sayang Cilegon. Menjadi salah satu daripada pengangguran itu. Jangan dong. Biar nggak beres-beres, sengaja. Apa jadi pengangguran?
Yang penting jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Untuk ngisi acara. Oke, ini agak seru juga, tapi ya karena waktu juga terbatas. Terima kasih nih. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Kita tunggu perkembangannya seperti apa selanjutnya, karena bagaimanapun juga kita butuh suara mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya, terus segala persoalan yang bisa mahasiswa lakukan untuk Kota Cilegon. Terakhir nih, statement closing dari dari statement closing deh, kira-kira Cilegon itu harus seperti apa dari Ikatan Mahasiswa Cilegon? Cilegon itu yang pertama Benyamin ingin menyampaikan kepada pemirsa Wilip Online dimanapun berada, Benyamin berpesan agar bagaimana tindakan korupsi yang terlihat ataupun yang tidak terlihat jangan diajarkan sejak dini, karena sejak dini pun kita sering mengajarkan korupsi yang terkecil. Ya contohnya kita diberikan oleh orang tua 5.000 tapi harus habis semua untuk bagaimana membeli satu buah roti, tapi itu disisipkan 2.000. Kan itu adalah tindak korupsi yang memang itu hal yang kecil gitu. Pokoknya jangan melakukan tindak korupsi dari mulai hal yang kecil ataupun yang besar. Itu karena sih. Yang dari kecil itu karena sering terbiasa maka akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Nah, itu. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ketua nih, Ketum. Lupa saya kalau di organisasi itu sebutnya Ketum. Kalau pesan saya kepada sahabat Wilip Online pada malam hari ini, yang pertama adalah tentu selain banyaknya persoalan yang ada di Kota Cilegon, tentu kita juga harus bersama-sama membenahi, memperbaiki persoalan yang sekarang terjadi begitu. Karena bagaimanapun juga, mau sejelek apapun Kota Cilegon, mau seberdebu apapun Kota Cilegon, ya tetap ini adalah kota kita, tempat lahir kita, tempat tinggal kita. Makanya ini harus kita rawat sama-sama. Kita merawat dengan cara masing-masing seperti itu. Mungkin saya merawat Kota Cilegon dengan mengingatkan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif dengan cara turun di jalan. Mungkin teman-teman ataupun sahabat-sahabat Wilip Online yang lainnya bisa dengan cara-cara lain, dengan cara menulis, dengan cara membuat short video berupa sarkas seperti itu, ya kan, nggak jadi soal seperti itu. Ya, yang penting Kota Cilegon ke depan semoga bisa lebih baik lagi, karena saya lihat sudah keren visi misi dari Wali Kota Cilegon pada saat ini. Cilegon baru, modern dan bermartabat. Itu sudah keren. Masih baru ya? Bukannya Cilegon cerdas, modern, bermartabat? Ya mungkin. Ya udah lagi. Dengan kepemimpinan yang baru. Oh iya. Makanya slogan ataupun visinya sudah keren, tinggal implementasinya harus kita kawal sama-sama supaya berbanding lurus dengan apa yang dicita-citakan oleh wali kota kita seperti itu. Nah, itu saja mungkin. Di kepemimpinan yang baru semoga bebas dari korupsi. Ya. Ya, itulah jangan sampai hat-trick. Jangan sampai hat-trick. Pesan saya semoga kepemimpinannya sekarang terhindar dari kasus tindak pidana korupsi. Selamat malam. Ngeri juga. Jadi kalau bisa saya simpulkan, keinginan teman-teman dari IMC itu sama-sama merawat Cilegon biar lebih baik, dan bukan berarti aksi yang sudah dilakukan itu bagian dari benci ya, tapi itu bagian dari rasa sayang, kasih sayang, ingin merawat Kota Cilegon biar lebih baik lagi. Terima kasih nih. Sama-sama, Bang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kayaknya bakal seru. Pasti akan ada babak-babak selanjutnya. Seperti persidangan setiap hari Rabu itu kita tuh nunggu gitu hasilnya apa aja. Baik, pemirsa Wilip Online, demikian podcast kali ini. Saya Mampram, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya minum dulu.